A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sahabat-sahabat rahimakumullah, yang saya harapkan untuk sahabat-sahabat adalah bahwa pagi hari ini sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, bahagia, dihiasi selalu wajah dengan senyum, meski bagian wajah terutama di dalamnya alias gigi sudah mulai tanggal seperti terhadap yang saya alami. Namun kita tidak boleh kehilangan senyum, sahabat-sahabat rahimakumullah. Dan mudah-mudahan senyum yang ada pada diri kita adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, pada pagi yang indah, pada pagi yang cerah ini, kita coba untuk membahas tentang zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dan bagaimana tentang zikrullah ini? Kita mulai dengan satu ayat yang kita kutip yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Hasr. Sahabat-sahabat rahimakumullah, surat Al-Hasr ini adalah surat ke yang 59. Ayatnya adalah ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kita ulang sahabat rahimakumullah, nomor suratnya nomor surat ke-59, ayatnya ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Maka akibat daripada lupa kepada Allah, Allah jadikan orang tersebut lupa diri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Lupa akan dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak, sahabat-sahabat rahimakumullah. Ngeri sesungguhnya pada diri kita, naudzubillah min dzalik, kalau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah kondisikan diri kita ini menjadi orang-orang yang lupa diri. Lupalah diri kita ini sebagai seorang laki-laki, laki-laki asli loh. Lupalah diri ini sebagai seorang perempuan, perempuan asli loh. Apalagi kemudian ditambah dengan laki-laki atau perempuan yang beriman, yang tentunya akan sangat berbeda orang beriman dan yang tidak beriman. Lupa kalau diri ini sebagai seorang anak, yang semestinya seorang anak itu bagaimana sikap dirinya sebagai seorang anak, terutama anak yang baik terhadap siapa? Terhadap kedua orang tuanya. Lupa kalau diri ini adalah sebagai anggota masyarakat, yang seharusnya anggota masyarakat di masyarakat itu bagaimana. Lupa kalau diri ini adalah sebagai seorang pemimpin yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pemimpin yang seharusnya mengayomi, yang seharusnya menuntun, yang seharusnya membimbing. Lupa semuanya, hadirin Allah. Oleh karena itu, oleh Allah ingatkan, jangan seperti wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu sahabat-sahabat rahimakumullah, supaya jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berakibat kemudian Allah menjadikan diri orang yang lupa kepada Allah itu lupa diri. Satu-satunya cara, kiat satu-satunya adalah zikrullah. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah akan daku, kata Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah, sahabat-sahabat rahimakumullah. Surat kedua, di ayat 152. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah akan daku, kata Allah. Niscaya aku pun akan ingat padamu. Bagaimana hadirin rahimakumullah kalau seseorang itu diingat oleh raja di raja yang maha kuat, maha kaya raya dan lain-lain sebagainya, diingat dia oleh raja tersebut. Tentunya orang yang diingat oleh raja ini orang yang ditanggung oleh raja kehidupannya tentunya. Terlebih lagi adalah ingat kepada Allah yang menciptakan raja, menciptakan alam semesta. Kalau saja Allah ini terus ingat kepada diri orang yang zikir, pada kita umpamanya, insya Allah, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk salah seorang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah akan daku, niscaya aku pun akan ingat padamu. Demikian Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kapan kita harus zikrullah? Kapan kita harus zikir kepada Allah? Sudah Allah berikan tuntunannya juga dengan 3 kondisi, 3 keadaan, yang pada 3 keadaan itu tetap kita harus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, inna fi khalqis samawati wal ardi, dan juga penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, dan pergantian siang dan malam adalah bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa dicerna, yang bisa difikirkan, yang bisa ditangkap hanya oleh orang-orang yang berakal. Liulil albab, yang terbuka pintu penglihatannya, pintu pendengarannya, dan pintu perasaannya. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan lagi, siapa orang yang cerdas ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ila akhir ayat. Yaitu mereka yang selalu ingat kepada Allah di 3 keadaan. Manakala dia berdiri ingat pada Allah, manakala dia duduk ingat pada Allah, manakala dia berbaring ingat pada Allah. Berdiri maknanya saat-saat jayanya, saat-saat kekayaan ada pada dirinya, saat-saat masa muda belia, lengkap, cantik, ganteng, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, atau begitu gagahnya dia berjalan kaki, luar biasa, jauh ditempuh jalan oleh dia, gagah, tidak merasakan sakit. Pada saat berdiri ingat pada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan sudah mulai berkurang. Semacam saya ini, sahabat rahimakumullah. Mulai berkurang, sudah mulai banyak duduk. Sudah mulai berkurang kekayaannya, kegagahannya, ketampanannya, kecantikannya sudah mulai berkurang. Qiyaman, tetap saja dia ingat pada Allah. Wala junubihim, apalagi kemudian sudah tua renta, sudah banyak berbaring, tetap ingat pada Allah. Ingat pada Allah pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat berbaring. Sahabat-sahabat rahimakumullah, dan kita ingatkan pada diri kita bahwa manfaat ingat pada Allah Subhanahu wa taala adalah tenang, tentram hati kita. Tenang, tentram hati kita. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu tenang, tentram hatinya karena ingat pada Allah.
Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat pada Allah Subhanahu wa taala tenang tentram hati. Sahabat-sahabat rahimakumullah, makna zikir. Yang pertama makna zikir adalah penegakan salat. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Fa'budni, beribadalah kepadaku kata Allah, menjadilah pengabdi diriku kata Allah. Wa aqimis sholata, tegakkan salat untuk mengingatku kata Allah. Zikir maknanya adalah salat di antaranya. Zikir juga sahabat-sahabat rahimakumullah, apa itu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Zikir itu maknanya juga adalah Al-Quran. Di dalam surat ke-15 ayat 9 Allah jelaskan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kewajiban kamilah yang menjaga memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Salat adalah zikir. Membaca Al-Quran juga adalah zikir. Kedua-duanya ini seumpama misalnya adalah sebagai seorang ayah dan ibu kandung. Maka orang-orang yang zikir tidak akan pernah meninggalkan salat. Maka orang-orang yang zikir adalah tidak akan pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Atau kemudian melafalkan asma-asma Allah di dalam perjalanan hidup dan kehidupan siapapun. Sahabat-sahabat semua atau diri saya. Melantunkan asma-asma Allah. Di perjalanan umpamanya. Ya Muhaimin, ya Salam, atau ya Hafiz, ya Salam. Maknanya apa? Supaya kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di perjalanan hingga sampai pada tujuan, supaya selamat, sukses sampai pada perjalanan. Dan yang terlebih lagi juga adalah perjalanan hidup dan kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai pula kemudian pada kehidupan di akhirat kita. Kita selamat karena ingat pada Allah, zikrullah. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu ingat pada Allah, zikir pada Allah pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat berbaring. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah, Allah jadikan orang itu orang yang lupa diri, itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Sahabat-sahabat rahimakumullah, itulah seperti makna zikir yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mengingatkan saya khususnya dan juga kepada sahabat-sahabat semua untuk senantiasa zikrullah, untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.